Good day everyone, perkenalkan nama saya Wongso. Saya adalah agen AI yang bertugas memandu wawancara ini. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Cross and Multicultural Communication dengan dosen pengampu Dr. Nurul Febrianti, SPD, MPD. Judul diskusi kita adalah Barriers in Communication, Unraveling Cultural Differences in the Symphony of Diversity. By the way, saya di sini ditugaskan oleh kelompok 2 yang terdiri dari Siti Mudrika, Cahyaning Adristi Utami, dan Uladia Barokah. Ini foto mereka. Maklumin saja ya wajahnya dicoret karena mereka introvert. Dan di sini kita memiliki 3 narasumber yang berasal dari suku Jawa, Sunda dan Betawi. Baik, langsung saja yuk kita kenalan dengan para narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Abiasa Wiratama. Saya merupakan seorang pelajar. Halo, nama saya Ida Farida. Saya merupakan seorang karyawan swasta. Sebelumnya, kenalkan nama saya Rara. Saya berasal dari Bekasi. Apakah orang tuamu asli dari daerah ini? Jika tidak, dari mana asal mereka? Bukan, sebenarnya orang tua saya itu aslinya dari Bogor. Orang tuaku tidak asli dari daerah ini. Mereka berasal dari Madura. Hanya tinggalnya saja yang di sini. Ya, orang tua saya, ibu saya asli dari Bekasi. Bagaimana pengalamanmu berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Ya, senang banget karena saya dapat berkenalan dengan mereka yang berbeda budaya dengan saya, dan juga saya bisa dapat menambah wawasan mengenai perbedaan budaya antara saya dengan budayanya mereka gitu. Kalau berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, itu misalkan kayak ada teman sih ya dari budaya lain. Pengalaman aku berkomunikasinya sih kalau misalkan mereka lagi ngomong yang bahasa Jawa gitu misalnya, aku nggak ngerti, ya biasanya sih diam aja. Atau enggak, ya biasanya sambil bercanda aja kayak, ngomong apa sih kalian? Kayak gitu. Menurut saya, bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mengajarkan banyak hal. Menyenangkannya itu saya dapat ilmu baru dari belajar bahasa yang lain. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan berkomunikasi karena perbedaan budaya? Ya, pastinya pernah. Karena kan saya orang Sunda ya. Jadi kalau ngomong sama orang yang beda budaya sama saya, misalnya kayak dari suku Jawa atau suku Batak, pastinya kan merasa berbeda gitu. Dari cara mereka ngomong dan bahasanya juga pasti beda gitu. Kalau kesulitan berkomunikasi karena perbedaan budaya itu sih, kalau dalam bahasanya, mungkin kalau misalkan mereka full pakai bahasa daerah mereka sih gak tahu ya. Cuma kan sekarang banyak yang tahu bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, mereka udah ya pasti ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baik. Jadi yang ngerti-ngerti aja. Cuma ya paling kalau misalkan mereka ada ngomong bahasa yang kurang ngerti, ya nanya ke mereka, itu artinya apa sih? Kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak budaya orang kan beda-beda ya kan. Misalkan kayak ada yang dia emang bentukannya keras gitu, apa sih budayanya keras, ada yang budayanya lembut, atau ya budaya lainnya ya cuma berusaha ngerti aja sih, berusaha saling mengerti aja, karena kan ya emang orang Indonesia itu ya berbeda-beda kan, jadi ya biasa aja. Pastinya pernah, karena komunikasi antar budaya bisa mengalami kesulitan karena perbedaan budaya itu sendiri. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh budaya lain. Terus saya juga biasanya tuh salah paham. Kesalahannya itu nonverbal, misalkan contohnya gaya bahasa dia atau suaranya. Apa saja tantangan utama yang kamu temui saat berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Karena perbedaan bahasa juga ya, jadi bisa salah dengar, bisa juga salah paham. Contohnya tuh kayak saya orang Sunda dan misalnya saya ngomong ke orang Jawa. Nah, di antara Sunda sama Jawa tuh ada kata-kata yang sama,
cuma maknanya berbeda bagi orang Sunda sama orang Jawa itu. Kalau tantangan utamanya biasanya kalau misalkan mereka lagi bicara dengan bahasa daerah mereka dan aku nggak ngerti, jadi aku perlu nanya ke mereka itu artinya apa, atau nyuruh mereka pakai bahasa Indonesia aja, atau kalau mereka juga nggak tahu cara bahasa Indonesianya itu apa, ya perlu nyari di Google. Itu tantangannya sih. Terus kalau misalkan kayak kan orang dari budaya macam-macam kan, ada yang cara ngomong itu halus, ada yang cara ngomongnya eh, kasar, keras gitu, kenceng. Nah itu biasanya sih tantangannya kalau misalkan yang biasanya dia ngomongnya halus, ya aku juga cara ngomongnya, cara balasnya harus yang halus. Kalau misalkan dia cara ngomongnya kasar, keras gitu, karena emang udah budayanya dari mereka kayak gitu, ya tantangan aku untuk jangan sakit hati misalkan kayak gitu. Kan kadang ada orang ngomong mereka tuh gak bermaksud menyakiti perasaan, tapi emang dari budaya mereka aja gitu ngomongnya keras. Jadi kadang kalau misalkan orang yang nggak bisa mengertiin, takutnya dikiranya itu lagi ngebentak atau eh, lagi ya marah gitu-gitu. Nah itu tantangan buat aku sih, untuk mengerti aja, jangan sakit hati. Tantangan terbesarnya sih itu. Tantangan utamanya itu yang pasti bahasanya ya. Soalnya kan bahasanya beda dari bahasa sehari-hari saya. Terus intonasi suara yang mereka gunakan itu juga berbeda. Maksudnya logatnya kayak misalkan Jawa kan ada yang halus, ada yang kasar, terus ada yang apa tuh yang kayak tegal-tegal gitu. Pernahkah kamu merasa sulit memahami orang dari budaya berbeda? Bagaimana kamu mengatasinya? Pastinya pernah. Dan saya ngatasinnya itu dengan cara bisa tanya langsung ke orang aslinya gitu. Jadi saya bisa sekalian belajar gitu. Oh, ternyata ini artinya gitu. Memahami orang dari budaya yang berbeda itu sering sih, karena kan tiap daerah tuh punya budayanya sendiri. Tapi mengatasinya sih aku cuma memperhatikan aja, karena kan tiap budaya itu ya beda-beda. Jadi aku nggak bisa menjudge atau ya gimana-gimana, cuma berusaha memahami dan berusaha melihat dari sudut pandang mereka, dan menjelaskan dengan sudut pandang aku sendiri gitu. Misalkan lagi ngomongin suatu masalah apa gitu, kayak kayak di budaya aku kayak begini, di budaya dia kayak begitu. Jadi cuma ya diobrolin aja, biasanya sih diobrolin, dia dia kayak begini, aku kayak begitu, ya ya udah, kita saling memahami aja. Karena kan nggak harus sama pemahamannya, namanya juga budayanya beda, ya biarin aja. Pasti pernah. Terkadang kan perbedaan budaya terutama bahasa membuat saya bingung dan tak paham apa yang dikatakan lawan bicara saya. Nah, cara mengatasinya itu ya balik lagi, saya bertanya, berkomunikasi, apa yang saya nggak ngerti itu saya tanyain sama lawan bicara saya. Apa yang membuat komunikasi antar budaya menjadi sulit? Komunikasi antar budaya itu bisa jadi sulit kalau misalnya saya itu kurang pengetahuannya mengenai budaya mereka, dan juga asumsi saya yang salah mengenai budaya mereka atau asumsi mereka yang salah mengenai budaya saya gitu. Ya menurut aku sih yang bikin sulit itu ketika mereka kurang bisa pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Mereka kayak yang gak lancar pakai bahasa Indonesianya, mereka yang masih lebih kental bahasa daerahnya, dan itu sih yang bikin sulit komunikasinya, karena kan nggak semua orang mengerti bahasa mereka. Dan juga ada kan beberapa kosakata yang di daerah satu artinya ini, di daerah yang satunya artinya itu kan artinya berbeda-beda, jadi itu agak menyulitkan sih.
sama yang tadi yang udah aku bilang, kan ada cara ngomong yang lembut, ada yang keras gitu. Nah, itu kalau misalkan eh, komunikasinya mereka tidak saling mengerti, yang keras mereka tetap pakai budaya mereka yang keras ngomongnya untuk orang yang lain, terus yang orang biasanya mereka ngomongnya lembut, itu biasanya mereka bisa menimbulkan perpecahan sih menurut aku. Karena yang satu karena udah biasa komunikasinya lembut, terus tiba-tiba ada yang ngomong kasar, yang ngomong keras gitu, pakai pakai nada yang tinggi, itu bisa bikin sakit hati kalau nggak saling memahami. Jadi itu bikin komunikasi mereka jadi sulit. Menurut saya ya, faktor penghambat yang membuat menjadi sulit itu mengenai perbedaan bahasanya. Terus kesalahpahaman nonverbal yang tadi saya bilang ya, itu balik lagi kayak bahasanya, terus intonasi suaranya, logatnya. Itu kan kadang bikin bingung ya, maksudnya yang dia maksud tuh apa gitu. Bagaimana caranya menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya? Cara menghindarinya, yang pertama, saya dulu yang mendalami ilmu budaya mereka. Terus yang kedua, saya bisa tanya langsung ke orang aslinya, seperti yang saya bilang, mengenai apa artinya arti kata-kata ini dan itu. Terus atau paling gampang itu cara yang ketiga, minta orangnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Cara menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya itu yaitu memastikan apa yang kita omongin sama yang diomongin itu nyambung. Kalau misalkan ada yang kayak kurang nyambung, kita harus pastiin maksud dia tuh bener gak kayak begini gitu. Terus kita harus kayak uh, klarifikasiin yang aku maksud tuh bahasa ini tuh ini gitu. Terus kalau misalkan dia lagi ngomong yang pakai bahasa yang gak aku mengerti, tuh yang gak dimengerti lah, itu ya perlu nanya ke dia itu tuh artinya apa, jadi biar kita nggak salah paham. Pokoknya intinya tuh harus nanya itu artinya apa, dan kalau misalkan dia nggak tahu juga itu artinya apa, ya cari di Google artinya apa. Menurut saya ya, itu berlatih mendengar secara aktif. Maksudnya itu rangkum apa yang dikatakan orang lain, terus kalau misalkan tetap nggak ngerti, itu ajukan pertanyaan. Kayak misalkan kayak dia ngomong apa, terus aku nggak ngerti nih, terus ya udah aku tanya aja dia artinya tuh apa sih gitu, kamu ngomong apa. Apa dampaknya jika kesalahpahaman budaya terjadi dalam hubungan? Dampaknya ya bisa terjadi konflik kalau misalnya saya atau mereka saling salah paham mengenai budaya kita masing-masing gitu. Bisa jadi perpecahan sih, karena misalkan mereka lagi mau melakukan suatu hal gitu, terus yang satu budayanya begini, yang satu budayanya begitu, jadi mereka kurang bisa mencapai satu tujuan bersama gitu. Jadi mereka kayak bentrok mulu jadinya, sama yang ada bisa jadi mereka saling ngotot yang mana yang benar, yang ini apa yang itu, jadi bisa bikin perpecahan, bisa bikin perpecahan, bisa bikin pertengkaran kalau misalkan mereka salah paham sama budayanya, padahal mungkin budayanya sama-sama benar, cuma karena mereka pikir cuma karena mereka nggak mengerti sama budaya antara satu sama yang lainnya, ya jadi mereka
bisa jadi bertengkar. Pastinya kesel sih. Keselnya tuh kayak contohnya misalkan ya, dia ngomong apa, terus saya artiinnya tuh apa, artinya dia apa, misalkan bahasa Jawa ya, atau bahasa Sunda, saya kan nggak ngerti nih, terus kayak mikir-mikir sendiri, akhirnya bingung kan, terus yang saya maksud apa, yang dia maksud apa, jadinya tuh kayak kesel sendiri jadinya. Bagaimana kamu mengatasi perbedaan budaya dalam komunikasi? Caranya buat saya yang pertama, saya coba untuk lebih empati dulu lah sama mereka. Pahamin dulu apa yang mereka maksud. Dan juga saya coba untuk sabar supaya saya dapat memahami mereka lebih lanjut. Juga cara yang kedua itu, saya coba cari kesamaan antara budaya saya dengan budaya mereka. Walaupun budaya kita banyak bedanya, tapi pasti ada kesamaan antara budaya saya dengan mereka. Mengatasi perbedaan budayanya ya cuma saling mengerti aja sama budaya yang bukan seperti budaya kita. Terus ya nanya ke mereka biasanya budaya mereka kayak gimana gitu, minta penjelasan jadi biar gak ada kesalahpahaman. Gampang ya, balik lagi kayak jadi pendengar yang aktif ya, yang kayak saya bilang tadi, terus rangkum apa yang dia omongin. Kalau misalkan kita nggak ngerti ya bertanya, balik lagi komunikasinya sih. Apa strategi efektif untuk membangun hubungan baik dengan orang dari budaya lain? Strategi efektifnya yang pertama, bersikap terbuka dan menghormati perbedaan yang ada, dan menunjukkan minat untuk mempelajari budaya mereka, dan juga ikut menyesuaikan diri dengan norma sosial budaya mereka gitu. Strategi efektifnya tuh misalkan mereka lagi menunjukkan budayanya, ya menurut aku cukup memperhatikan aja, coba dengerin budaya mereka tuh kayak gimana, jangan mencela, jadi biar mereka juga nyaman menceritakannya, mereka nggak tersinggung, jadi bisa membangun hubungan baik dengan mereka gitu. Yang pertama sih pasti menghargai setiap perbedaan ya, kan maksudnya kayak perbedaan antar bahasa, antar budaya itu banyak ya, terus bersifat terbuka juga, mau menerima budaya itu sendiri dan mau belajar. Sekian wawancara bersama saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Wongso si Agent TI pamit undur diri.